Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solihah? Semoga kalian dan keluarga sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ketemu lagi bersama Ustazah di hari Kamis ini. Waktunya kita untuk tematik. Meskipun kita ketemunya lewat daring, tapi alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Kali ini untuk pelajaran tematik yaitu tentang bahasa Indonesia. Kalau yang hari Senin kemarin kan tentang IPA. Sebelum kita lanjutkan ke materi, kalian siapkan dulu buku paket tema 5-nya sama buku tulisnya. Barangkali ada yang mau dicatat. Kalau kalian tidak mau mencatat, file dari Ustazah ini jangan sampai hilang, karena pasti nanti kalau pas ulangan akan keluar dari sini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tema hari ini yaitu tentang bahasa Indonesia, Ustazah akan menerangkan tentang teks non-fiksi. Apa sih teks non-fiksi itu? Teks non-fiksi adalah karangan yang disusun berdasarkan fakta atau realita atau peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teks non-fiksi itu bukan karangan-karangan biasa kayak cerita-cerita biasa, tapi cerita yang berdasarkan fakta, realita. Nah, di dalam teks non-fiksi itu dia ada rangkaian peristiwa atau alurnya. Nah, di dalam rangkaian peristiwa atau alur itu ada 4 bagian. Yang pertama ada pengantar, yang kedua pemunculan masalah, yang ketiga masalah, dan yang keempat penyelesaian masalah. Kita akan terangkan satu-satu ya, apa itu 4 bagian ini. Yang pertama pengantar. Di dalam pengantar itu isinya ada pengenalan tokoh, tempat, situasi, dan waktu. Yang kedua pemunculan masalah. Nah, di dalam pemunculan masalah itu isinya tentang mengenalkan masalah atau konflik yang ada. Yang ketiga masalah, berarti isinya tentang masalah yang terjadi. Dan yang keempat penyelesaian masalah. Nah, di dalam penyelesaian masalah itu pasti ada solusi. Jadi masalahnya selesai kalau sudah ada solusinya. Urutan peristiwa dalam teks non-fiksi itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, urutan peristiwa berdasarkan urutan waktu terjadinya atau kronologisnya. Yang kedua, urutan peristiwa berdasarkan hubungan kausalnya atau sebab akibat. Yang ketiga, urutan peristiwa berdasarkan tema teks atau bacaan. Nah, kalian tuh bisa menemukan urutan peristiwa dalam teks non-fiksi dengan cara yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Apapun yang kalian cari nanti di teks, itu kalian harus membaca bacaan itu dengan benar atau seksama. Tidak boleh baca bacaan itu separuh-separuh. Nanti kalau separuh-separuh, iya kalau yang atas benar, kalau yang bawah, kalau yang selanjutnya nggak benar, kan jadinya salah, ya kan? Karena teks non-fiksi, jadi dia sesuai dengan kenyataan. Kalau dibaca separuh, gimana terus? Kan belum tentu kebenarannya. Yang kedua, cermati tiap-tiap paragraf dalam teks, karena di dalam sebuah paragraf itu pasti ada informasi pentingnya. Yang ketiga, perhatikan waktu dan keadaan yang terjadi. Dan yang keempat, catatlah tiap-tiap kejadian yang terjadi secara urut. Nah, urutan peristiwa dapat disajikan secara kronologis. Kronologis itu secara berurutan. Dengan cara kalian membuat peta pikiran. Jadi kalian menuliskan poin-poin apa saja yang ada di paragraf itu. Setelah itu ada menyampaikan urutan peristiwa dari teks non-fiksi. Caranya yang pertama, pahami dengan seksama isi bacaan. Itu penting kita untuk memahami supaya kita tidak salah isinya tentang apa. Yang kedua, temukan peristiwa-peristiwa dari bacaan. Yang ketiga, ingat urutan kejadian atau peristiwa yang ada.
Yang keempat, sampaikan dengan percaya diri, jadi tidak malu-malu. Dan gunakan kata yang mudah dipahami orang lain. Intinya kalau kalian menuliskan kata-kata jangan bulet ya, biar orang lain itu tidak bingung untuk memahami. Selain itu, kalau menyampaikan urutan peristiwa itu masih berhubungan dengan informasi penting juga. Nah, informasi penting pada teks non-fiksi itu bisa dicari dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama, masih sama. Entah kalian mencari apa, yang pasti harus membaca teks dengan seksama. Yang kedua, cermati tiap-tiap paragraf. Yang ketiga, temukan pokok-pokok informasi dalam teks dan tandai informasi tersebut. Misalkan di paragraf 1 kalian menemukan informasi penting, kalian garisi aja biar kalian gak lupa gitu. Yang keempat, catat informasi tersebut dalam bentuk peta pikiran, jadi poin-poinnya saja yang ditulis. Dan yang kelima, tuliskan informasi menggunakan bahasamu sesuai urutan teks. Bahasanya terserah kalian, yang pasti infonya itu sesuai dengan teksnya, urutan teksnya, jangan dibolak-balik ya. Dan kalau informasi penting itu cara mencarinya bisa dengan adik simbah, seperti yang lalu-lalu pasti ada adik simbah. Perhatikan contoh yang ada di buku paket halaman 1 di buku tema 5H. Di situ ada bacaan yang judulnya 96.523 warga Gunung Kidul kekurangan air bersih. Nah, di paragraf 1, Ustazah contohkan di paragraf 1 aja ya. Ustazah menemukan 3 poin. Yang pertama yaitu sebanyak 96.523 jiwa warga Kabupaten Gunung Kidul mengalami kesulitan air bersih. Dari sini kita sudah tahu itu teks fiksi atau teks non-fiksi. Ini termasuk teks non-fiksi karena apa? Karena di situ sudah ada angka yang menunjukkan kebenarannya. Kalau teks fiksi kan masih ngarang ya. Kalau ini benar-benar terjadi karena sudah ada angkanya di situ. Berarti dia sudah mengukur. Yang kedua, disebabkan karena terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Nah, berarti info ini itu terjadi pada waktu musim kemarau. Berarti dia nggak ngarang, benar-benar terjadi waktu musim kemarau. Nah, setelah itu kata kepala BPBD Gunung Kidul, namanya Edi Basuki. Berarti ketiga poin ini benar-benar terjadi, realitanya yang terjadi. Nah, di paragraf 1 itu ada 3 poin. Nanti di paragraf 2 ada berapa poin lagi. Kalian tuliskan poin-poinnya, nanti kalian susun, itu menjadi sebuah informasi sudah. Seperti itu ya cara mencarinya. Selanjutnya tentang teks fiksi. Apa sih teks fiksi itu? Teks fiksi adalah cerita hayalan yang tidak terjadi sebenarnya, dibuat berdasarkan imajinasi dan kreativitas si penulis. Karangan biasa ini ya. Urutan peristiwa dalam teks fiksi itu ada 6 bagian. Kalau teks non-fiksi tadi ada 4 bagian, kalau teks fiksi ada 6 bagian. Yang pertama, pengenalan situasi cerita. Nah, di bagian pengenalan situasi cerita itu isinya tentang mengenalkan para tokoh serta menyusun adegan dan hubungan antar tokoh. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Berisi tentang menyajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah bagi para tokohnya. Yang ketiga, pemunculan masalah. Berisi tentang terjadinya peningkatan perhatian. Yang keempat, puncak masalah. Berisi tentang cerita yang paling mendebarkan. Yang kelima, penyelesaian masalah. Isinya yaitu masalah mengalami penyelesaian. Dan yang keenam, akhir cerita, tahapan berakhir yang mengakhiri sebuah cerita. Nah, itu bagian-bagian dari teks fiksi.
Selain itu juga kalian bisa menemukan urutan peristiwa dalam teks fiksi dengan cara yang pertama, membaca cerita secara keseluruhan atau seksama tadi. Yang kedua, mencatat peristiwa-peristiwa penting yang ditemukan. Yang ketiga, merangkai peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, mungkin hanya itu materi dari Ustadzah, materi bahasa Indonesia kali ini. Untuk tugasnya, yang pertama, kalian siapkan dulu buku paket tema 5H. Setelah itu, kalian buka halaman 23. Setelah kalian buka halaman 23, jangan dikerjakan dulu, tapi kalian baca yang ada di halaman 22 dulu. Setelah kalian baca perintah yang ada di halaman 23. Perintah itu penting biar kalian tidak salah jawab. Dibaca dulu perintah yang paling atas, disuruh apa itu. Dan yang terakhir, kerjakan itu dengan benar. Lalu seperti biasa dikumpulkan jam 9 malam, paling akhir jam 9 malam. Ustadzah tunggu ya. Mungkin hanya itu saja penyampaian materi dari Ustadzah dan tugasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.